Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan, mahasiswa keperawatan di Universitas Al-Farehan. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa, sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Jadi, seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi bila pembacaan tekanan darah sistolik pada pengukuran selama 2 hari berturut-turut, contohnya 2 hari, menunjukkan hasil lebih besar dari 140 mmHg, dan atau pembacaan darah diastoliknya melebihi dari 90 mmHg. Jadi, tekanan darah dia itu dalam jangka waktu tertentu diukur secara intensif selalu melebihi dari 140/90 antara sistolik per diastolik. Jadi selanjutnya yang saya akan jelaskan sini adalah faktor risiko hipertensi. Jadi seiringnya bertambahnya usia, seseorang akan memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk terkena atau mengalami namanya hipertensi. Jadi beberapa faktor yang mungkin dapat meningkatkan risiko hipertensi ada beberapa, yaitu contohnya usia di atas 65 tahun. Sebenarnya di atas memasuki 35 ke atas juga sudah banyak yang mengalami hipertensi. Bahkan ada yang di usia muda itu sudah terkena hipertensi. Itu diakibatkan beberapa pola makan atau cara gaya hidup kita. Makan makanan yang berlemak, berminyak, atau makanan yang pedas-pedas itu juga bisa, karena dari makanan-makanan itu dapat menyebabkan sumbatan di pembuluh-pembuluh darah kita. Yang selanjutnya, konsumsi makanan tinggi dan garam berlebihan. Ini juga termasuk pola makan. Selanjutnya, kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, selanjutnya adalah faktor gen, adanya riwayat dari ibu bapak kita atau bahkan kakek nenek kita yang juga mengalami hipertensi seperti itu. Nah, selanjutnya gejala faktornya adalah kurangnya asupan buah dan sayuran. Kita kurang mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, dan juga kurang berolahraga. Selanjutnya, faktor yang dapat meningkatkan kita terkena hipertensi itu kita terlalu sering mengkonsumsi makanan atau minuman bahan-bahan yang mengandung kafein, dan juga salah satunya minuman yang beralkohol. Selanjutnya ada beberapa cara, yaitu kita bisa mengatasi kayak mana? Mencegah terjadinya hipertensi. Sepertinya mengatur pola makan, gaya hidup, dan menjadi merubah diri kita sendiri, sadar akan diri sendiri, kesehatan diri sendiri, merubah kerutinan kita sehari-hari yang tidak kita gunakan semaksimal mungkin, kita gunakan untuk menjadi lebih baik, atau kita gunakan menjadi aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk tubuh kita. Itu selanjutnya kita mengonsumsi gizi makanan yang bergizi, gizi seimbang pastinya. Terus asupan cairan tubuh seperti yang biasa dianjurkan secara umum 8 gelas itu dalam satu hari, 2 pagi, 2 siang, 2 sore, dan 2 malam. Selanjutnya yang lebih baik kita itu berolahraga secara teratur. Tidak butuh lama-lama atau langsung pergi ke gym, tempat pusat olahraga. Kita bisa olahraga kecil di sekitaran rumah kita atau bahkan di dalam rumah kita sendiri. Sekarang banyak di channel-channel YouTube, di media sosial, bagaimana olahraga singkat namun sangat efektif bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya, hipertensi itu dibagi dua. Satu adalah hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer seringkali disebabkan terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa, tapi tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Itu seperti
faktor yang dijelaskan tadi itu berdasarkan faktor usia kita sendiri. Selanjutnya adalah hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah tinggi lebih tinggi daripada hipertensi primer. Jadi hal ini terjadi tiba-tiba pada seseorang walaupun tidak tergantung pada faktor umur dia sendiri. Seperti kondisi yang menyebabkan hipertensi sekunder ini ya seperti masalah ginjal, hingga komplikasi menjadi hipertensi juga, tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, cacat bawaan. Itu ada juga yang dinamakan cacat bawaan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu cacat secara dari bawaannya sejak lahir gitu. Dan ada juga akibat mengonsumsi obat-obatan, bahkan obat-obatan yang terlarang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan gejala hipertensi. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain seperti sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak napas, dan adanya darah dalam urin. Selanjutnya, pengobatan pada seseorang yang mengalami hipertensi. Seseorang yang mengalami hipertensi harus mengonsumsi obat pengendali tekanan darah seumur hidupnya. Iya, dia harus terus-terusan mengonsumsi obat untuk mengendalikan tekanan darah dalam tubuhnya. Namun jika sudah dibarengi dengan pola gaya hidup sehat, dan makanan-makanan yang bergizi dan seimbang, itu bisa dilakukan penurunan dosis pada obat yang dikonsumsinya. Namun harus tetap dikonsumsi obat pengendali tekanan darah di dalam tubuh. Adapun obat-obat yang umum yang diberikan kepada orang-orang yang mengidap penyakit hipertensi seperti obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan tubuh, obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Selanjutnya, obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Dan ada juga obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Dan selanjutnya adalah pencegahan hipertensi. Jadi diharapkan dengan kita sudah mengetahui apa itu hipertensi dan bagaimana itu bisa terjadi, faktor-faktornya, dan bahkan umur di bawah 20 pun bisa jadi terkena hipertensi diakibatkan pola makan hidup yang tidak sehat atau cacat bawaan atau dari gen orang tua. Jadi ada beberapa cara pencegahan yang bisa kita lakukan atau pengobatannya juga sekalian. Selanjutnya yaitu pengobatannya mengonsumsi makanan yang sehat, itu yang nomor 1. Yang kedua, gaya hidup. Berolahraga rutin walaupun tidak olahraga berat, tapi terus kita melakukan olahraga setiap hari 15 menit, setengah jam, di waktu luang, pagi, seperti itu. Selanjutnya mengonsumsi makanan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol ataupun banyak mengonsumsi kafein, seperti itu. Untuk yang merokok, kalau bisa berhenti merokok. Kalau tidak bisa secara spontan berhenti merokok, bisa mengurangi beberapa, dalam sehari berapa batang gitu, dalam seminggu dikurangi dari konsumsi biasanya sebelumnya. Dan mengatur berat badan, itu sangat penting juga untuk menjaga diri kita untuk tidak terkena hipertensi. Selanjutnya, untuk yang paling penting pada pencegahan hipertensi ini adalah kesadaran diri masing-masing, menyayangi diri sendiri, menyayangi keluarga, ibu, bapak, diri sendiri, adik, kakak, dan semua keluarga lingkungan kita. Jika kita sudah tahu, alangkah baiknya kita menyampaikan kepada orang dan kita peragakan dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, dan orang melihatnya, insya Allah beberapa orang pasti akan terbuka hatinya dan mengikuti gaya hidup sehat.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang hipertensi pada video kali ini. Kurang dan janggalnya dan salah yang saya sampaikan, penyampaian saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat.